Setelah melewati 11 tahun yang panjang, bahtera rumah tangga pesinetron Natalie Margaretha dengan sang suami Liming atau Suryo Gondo Setiawan kini berada di ujung tanduk. Natalie pun dikabarkan sudah meninggalkan rumah suaminya lebih dari 3 bulan. Itu yang membuat sang suami akhirnya melaporkan Natalie ke Polda Metro Jaya. Dan kini perseteruan semakin meruncing setelah Natalie mengungkap persoalan lain terkait dugaan tindak kekerasan yang dilakukan laki-laki yang telah memberi 2 buah hati itu. Natalie pun hingga 2 kali angkat suara sejak Sabtu dan Minggu kemarin. Setelah 11 tahun pernikahan kami, ya memang kondisinya dari awal memang tidak pernah baik sebenarnya. Ya, tapi saya selalu menganggap kalau suami istri itu memang on off ya. Kalau lagi dimaki, lagi diinjek-injek istilahnya sama suami, ya saya berpikir bahwa ya sudahlah biarin aja gitu. Toh juga mungkin memang suami lagi stres atau apa gitu. Jadi ya akhirnya sampai pada kami ada memang membicarakan tentang ya berpisah gitu. Kan saya ini selalu dalam kondisi takut. Itu jadi pulang ke rumah telat sedikit takut, ini sedikit takut. Jadi ya memang saya udah biasa berada dalam ketakutan itu sudah biasa gitu. Saya mengeluarkan air mata juga sudah dari awal pernikahan gitu. Saya ngomong sama dia baru ngomong aja saya mesti nangis kan gitu. Jadi ya sekarang saya mau tenang Mas. Klien kami sudah ada laporan di Polda Metro Jaya. Hal tersebut terkait dengan adanya kasus KDRT secara psikis sebagai akibat dari penelantaran istri beliau sama terhadap anak-anaknya. Ya memang pada tanggal 20 Agustus 2013 seseorang datang ke SPK Polda Metro Jaya atas nama Gondo atau Leming ya, berkaitan dengan laporan polisi yang dibuatkan atas kasus KDRT juga kasus perlindungan anak dalam kaitan istrinya pergi meninggalkan yang bersangkutan bersama dengan pria lain. Sebenarnya pihak keluarga sih dulu tidak gampang mengizinkan merestui Natalie. Itu bukan tidak merestui, sorry ya, dirala, tapi tidak gampang. Cuman karena pilihan adik kami, pilihan anak kami, ya udah kami harus dukung dong. Gitu. Cuman kalau waktu itu kita tahu adik saya belum apa-apa udah dizolimi, udah belum apa-apa udah dikerasin, udah di KDRT, ya nggak mungkin kita restuin, itu aja. Tapi ya baru tahunya sekarang, ya udah. Saya bilang kok kamu bertahan segitu lamanya, aduh, nggak setiap hari pingsan aja udah untung. Saya bilang gitu kan, soalnya kan kita nggak tahu. Tidak hanya berseteru dan Liming melapor ke Polda Metro Jaya, pasangan suami istri ini juga nyatanya saling melayangkan gugatan cerai. Natalie menggugat di Pengadilan Jakarta Pusat, sedangkan Liming di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai KTP masing-masing. Yang menggugat duluan saya. Itu. Jadi memang saya masukkan gugatan perceraian sebelum Lebaran waktu itu. Iya. Jadi sekarang ini sudah sidang kedua kami. Nanti hari Rabu besok itu sudah masuk sidang kedua. Klien kami akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Ibu Natalie. Sudah dimasukkan, sudah didaftarkan sekitar 3 minggu lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tidak hanya saling menggugat cerai, Natalie dan suaminya pun nyatanya juga saling melapor polisi kini. Bahkan pasangan yang sudah 11 tahun menikah ini juga sudah saling menuding berpaling pada cinta yang lain. Natalie menyebut Liming berselingkuh. Sebaliknya, kuasa hukum Liming mengatakan bahwa Natalie tidak pulang ke rumah orang tuanya, melainkan pergi bersama pria lain. Padahal setahun yang lalu, Liming baru saja kehilangan putri tercintanya yakni Olivia Dewi yang mengalami kecelakaan mobil hingga hangus terbakar di ruas Jalan Sudirman, Jakarta. Semua orang bisa mendapat gambaran gimana terpukulnya seorang ayah yang beberapa waktu lalu baru kehilangan seorang anaknya. Kemudian ya ditinggal istrinya secara diam-diam dengan membawa anaknya, tinggal bersama pria idaman lain, diduga dengan ada pria idaman lain. Dan sampai sekarang ayah mana yang tidak sedih atau terpukul di mana dia tidak bisa menghubungi anaknya atau minimal tahu keberadaan anak tersebut untuk memastikan anak tersebut aman. Ternyata Ibu Natalie ini tidak kembali ke rumah orang tuanya. Ternyata dia diduga tinggal bersama laki-laki lain. Tentunya hal tersebut juga pastinya sangat membenahi psikis 2 orang anak itu yang dibawa. Dengan adanya dugaan pria lain ini,
yang membuat ya laki-laki manapun tidak dapat menerima hal tersebut. Terlebih lagi kedua anaknya ini dibawa tinggal bersama laki-laki tersebut. Jadi klien kami akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Ibu Natali. Dan dalam laporannya juga Saudara Gondo menyampaikan ada seseorang yang menampung istrinya pergi dari rumah atas inisial RNW. Ya, ini warga di Jakarta juga, ya, yang sebelumnya sudah coba dimediasi namun tidak berhasil. Dan akhirnya Saudara Gondo melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Sebenarnya itu juga sudah jadi pembahasan gitu pada saat saya melihat ya memang kebetulan suami memang sudah ya ada beberapa kali saya lihat gitu ya dengan wanita lain. Ya, tapi akhirnya saya berusaha untuk kembali menenangkan diri saya dan saya berpikir bahwa oh ya udah berarti udah nggak cinta saya nih gitu. Kenapa ya saya kabur dari rumah? Saya nggak pernah kabur dari rumah. Saya ini nggak pernah kemana-mana. Saya selalu di rumah sama anak-anak saya. Saya pergi kemanapun saya selalu pamit suami saya gitu. Mau saya pergi ke supermarket pun saya harus pamit suami saya gitu. Karena saya nggak mau dia mengira saya kemana-mana gitu. Jadi apalagi keluar kota pasti saya pamit gitu. Jadi saya ini bukan tukang ngabur. Saya ini tidak pernah kemana-mana. Tapi karena saya kerja, kadang-kadang memang saya harus keluar kota dan saya harus ngajak anak-anak gitu. Jadi ya saya bawa gitu. Konflik rumah tangga tengah melanda pernikahan Natali Margareta, tapi pemandangan yang berbeda diperlihatkan oleh Gading Martin dan Giselle yang tadi malam menggelar resepsi pernikahan. Rona kebahagiaan memancar dari pasangan muda itu. Lantas seperti apa suasana resepsi yang dibuka dengan konvoi motor gede itu? Lalu bagaimana serunya hari-hari mereka pasca menjadi pasangan suami istri? Kepadamu pencuri hati yang tak kusangka kan datang secepat ini. Dan kisah cinta yang indah sedang memayungi kebahagiaan Gading Martin Giselle. Kemarin pasangan pengantin ini menggelar resepsi di Jakarta setelah membuat pernikahan agung di Pulau Dewata. Lantas seperti apa serunya suasana ketika Gading dan Giselle konvoi moge ke tempat resepsi? Dan seindah apa hari-hari mereka sebagai pengantin baru?